sanggahan lah bagi siapa saja yang tergesa-gesa menghakimi Kiai Haji Imaduddin. Barangkali mau mempertimbangkan kembali lah ya. Sahabat perhatikan ini sahabat ya, ini agak jelimet sebetulnya, tapi saya akan coba sederhanakan seperti ini dulu. Lalu kita buka kitab Rasail fi ilmi nasab di dalam bab subutun nasabi inda ahli nasab. Tetapnya sebuah nasab menurut ahli nasab. Ya, ini kita pahami dari awal sahabat ya, biar alurnya itu jelas. Awal bab di sini disebutkan wa yathbutu an-nasabu bil alamati al-wadihati. Sebuah nasab itu bisa menjadi tetap dengan beberapa tanda ya, atau bukti al-wadihati yang jelas. Wabil bayyinati asabitati, dan dengan bukti bayyinah ya, bukti al-asabitati yang kokoh atau tidak berubah. Kokoh artinya tidak berubah. Wala yasbutu bisyubhati, dan sebuah nasab tidak akan tetap dengan bukti yang samar ya, syubhat ya, samar atau tidak jelas. Lalu lima yatarattabu alaihi min huquqin wastihqaqatin wa muamalatin. Karena ada keterkaitan hak, menerima hak, dan muamalah yang diakibatkan oleh nasab. Nah, kemudian dari sini kita bisa contohkan begini, misal ada ya, misalnya ada si A, maka dia bisa dikatakan sebagai anaknya si B dengan adanya bukti yang jelas dan kokoh, tidak berubah-ubah buktinya ya. Bukti ya di sini ya, sekali lagi harus ada bukti yang jelas dan kokoh. Nah, dari sini saya dapat mengambil satu pemahaman bahwa nasab yang hendak diisbat di sini adalah nasab yang jaraknya tidak jauh. Karena di situ jelas disebutkan ada keterkaitan hak, menerima hak, dan muamalah yang diakibatkan oleh nasab tadi ya. Lalu barulah redaksi berikutnya menyebut berbagai metode yang bisa menjadi alat bukti sebagai ketetapan sebuah nasab. Di sini disebutkan waqad ada ulama'un nasabi khamsa tara'iq ya li subutihi. Para ulama ahli nasab telah menganggap 5 jalan atau metode untuk ketetapan sebuah nasab. Redaksinya itu menggunakan huruf jar li sahabat ya, li subutihi. Ini kan berarti metode-metode itu ya sebagai alat bukti untuk ketetapan sebuah nasab. Ini yang mesti kita pahami di titik ini sahabat. Dan langsung saja ini adalah 5 metode itu ya, saya sederhanakan saja sahabat untuk vlog-vlog pemahaman sahabat ini ya, saya kira silahkan dibaca sendirilah. Ini dalam persepsi saya dulu ya. Yang pertama di situ ada metode syukrah wal istifadah ya, dengan berbagai ketentuannya. Kemudian yang kedua ada kitab-kitab para ulama nasab yang silih berganti ala bedal atau saling memperjelas satu sama lain. Kemudian yang ketiga adanya persaksian dari 2 orang laki-laki yang adil. Kemudian yang keempat ada sekelompok orang atau kabilah, yaitu mengakui dan menetapkan kebenaran dan keabsahan nasabnya seseorang. Kemudian yang kelima adanya seorang laki-laki yang berakal yang mengakui bahwa si fulan itu adalah anakku, misalkan dia bilang seperti itu. Nah, dari metode-metode ini kita bisa melihat ternyata pemberlakuannya itu dalam konteks sezaman. Karena kalimatnya adalah tentang lima yatarattabu alaihi min huquqin wastihqaqatin wa muamalatin. Karena ada keterlibatan hak, menerima hak, dan muamalah yang diakibatkan oleh nasab. Sekarang mari kita terapkan di persoalan Ubaidillah. Apakah benar beliau putra dari Said Ahmad bin Isa? Dari kelima metode yang ada, kira-kira mana yang bisa kita pegangi sebagai alat bukti? Satu saja sahabat ya. Seandainya mau memegangi metode nomor 5 misalnya. Nah, Said Ahmad kan sudah meninggal. Berarti metode nomor 5 ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian mau memegangi nomor 4 misalnya. Lah, kabilah mana yang mengakui bahwa Ubaidillah adalah putra dari Said Ahmad bin Isa? Lalu kalau memegangi nomor 3, nomor 2, atau nomor 1, apa yang bisa dipegangi dari semua itu sebagai alat bukti? Kan seperti itu ya. Masa iya sesuatu yang muncul 500 tahun setelah Ubaidillah meninggal, nah itu bisa dijadikan sebagai pegangan alat bukti. Ya sederhananya seperti itu sahabat ya. Nah, maka dengan pola pemahaman seperti ini, saya kira tanggapan Kiai Haji Imaduddin kepada edaran dari Pondok Pesantren Al-Anwar bukanlah sebuah perkara yang harus terburu-buru untuk dihakimi. Tetapi ada baiknya dicari terlebih dahulu bagaimana polanya dan kemana arahnya masing-masing. Sehingga nanti itu ketemu. Kuncinya ada di alat bukti. Nah, itu sahabat, alat bukti. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu ayyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Saya disclaimer dulu, saya paling tidak suka sebetulnya kalau membicarakan opini atau persepsi atau dugaan, atau kalau paling keren lah ijtihad ya seseorang, kecuali di level-level tertentu. Ya bolehlah khusus untuk Kiai Haji Imaduddin, kalau beliau punya ijtihad masih bisa saya tanggapi. Tapi kalau di bawahnya seperti santri gunung misalnya punya ijtihad, punya persepsi, ya tidak ya saya tanggapi juga, tetapi tidak saya bantah ya. Cuma saya kasih pembanding saja ya. Jadi begini, berfokus kepada hakun, istihqaqun, lalu muamalatun, sehingga dianggapnya kalau turuk-turuk yang 5 itu adalah untuk nasab yang dekat, bapak ke anak misalnya, atau nasab yang bisa kita saksikan sehingga mencontohkan Pak Jokowi dengan Gibran.
Ini sebetulnya ya sebatas sebagai persepsi silakan. Tetapi setahu saya ulama-ulama nasab itu bicara turuk isbat nasab itu dalam rangka bicara nasab Rasulullah. Nasab Rasulullah itu tentu tidak sama dengan Pak Jokowi dengan Gibran. Karena Rasulullah sudah 1000 tahun yang lalu. Bahkan 1400 tahun ya. Artinya sesuatu yang sudah lampau. Nah, jadi kalau misalnya isbat nasab turuk 5 itu untuk nasab seperti Jokowi dan Gibran atau seperti nasab dekat dengan hujah karena di situ bicara hak ya, mungkin dipikirnya hak itu hanya warisan saja ya, karena hak itu ya. Ya silahkan lah, padahal gampang saja kalau bicara itu. Sedikit saja ya saya kasih tahu, dalam pernikahan itu ada istilah hak ya. Hak itu adalah kafa'ah. Jadi kalau dari suku Quraisy maka kufunya dengan sesama suku Quraisy. Itu adalah hak bagi perempuan, bagi Quraisyah dan juga bagi walinya. Mendapatkan laki-laki yang juga Quraisy. Itu Quraisy itu suku, itu nasab, itu kabilah, itu yang jauh karena intisabnya kepada Fihr atau kepada Quraisy gitu Pak ya. Sekarang mari kita baca lebih lengkap kitabnya itu. Ketika santri gunung ini mungkin kebingungan kira-kira mau mengisbat nasab Alawi ini pakai turuk yang mana gitu. Nah, dicoret semua itu. 5-5-nya kayaknya nggak masuk gitu. Karena yang 5 itu untuk yang dekat saja. Kalau jauh bagaimana caranya? Sebetulnya kan ada itu penjelasannya kalau dibaca ya. At-tariqul awal yang pertama ya, itu istifadatun nasab wa syuhratuhu fi baladihi. Syuhratan ya, tusmiru ilman wastifadatan baina adadin minan nasi yaqul ilmu bi khabarihim. Jadi perhatikan, ini adalah kepopuleran atau keterkenalan. Ini kalau ditarik ke fikih, syuhra wal istifadah itu adalah tasamu. Tasamu itu apa? Didengar atau banyak yang mendengar atau saling mendengar satu sama lain. Berarti objeknya adalah berita. Bukan bukti tertulis. Kenapa? Karena yang namanya didengar Pak, suara, berita ya. Bukan tulisan. Dan memperkokoh ini, tulisan itu masuk kepada torik yang kedua, yaitu khotun nasabah. Ini mari kita pahami dengan jujur ya. Jadi yang namanya tasamu, yang namanya syuhra wal istifadah itu sudah masuk bayinah. Bayinah dalam fikih itu bayinah adalah syahadah. Syahadah kalau dalam nasab bentuknya adalah bukan musyahadah karena tidak ada nasab itu terlihat. Nasab itu mesti dengan cara bisima, maka ada namanya tasamu. Sehingga disebutlah syuhra wal istifadah. Itu sebetulnya kalau kita baca fikih ya sudah paham itulah ya. Jadi begitu ya. Kalau di fikih dibilang hanya nasab yang dekat, oh enggak. Coba dibaca lagi. Ada kok di situ juga tentang isbat nasab au iqraru ahadin bi annahu min qabilati hadza. Atau pengakuan seseorang kalau dia dari kabilah ini. Namanya dari kabilah Pak. Tidak mungkin itu dari bapaknya. Mesti dari atas. Itu juga bisa diterima. Selama dari kabilah itu tidak menolak. Ini justru membuktikan bahwasanya itu bukan hanya nasab dekat. Kalau bapak ke anak, ya nasab dekat. Tapi kalau seseorang kepada kabilah, tentu bukan nasab dekat. Tapi nasab jauh. Kenapa? Karena intisabnya kepada kabilah. Begitu Pak ya, begitu. Gampang kan kalau cuma bicara tentang opini itu ya. Kemudian pertegas lagi. Coba di sampingnya itu ada yang atas ya, samping kiri yang lembar atas. Itu juga dari kitab yang sama, yaitu Rosail fi ilmin nasab ya. Itu ada di halaman akhir-akhir kaidah-kaidah nasab ya. Salah satunya adalah an-nasabu amrun la madkhala lirru'yati fihi. Nasab itu, disinilah nanti kelihatan mana nasab jauh, mana nasab dekat ya. Baik-baik, pelan-pelan dengarkan ya. La madkhala lirru'yati fihi, yang bukan objek untuk dilihat atau tidak ada akses untuk bisa melihat nasab itu. Artinya kamu mau mengisbat nasab dengan cara melihat itu bukan begitu caranya. Bukan birru'yah, bil musyahadah bukan begitu ya. Musyahadah birru'yah yang melihat secara langsung ya. Wa ghayatul mumkin masih diberikan penjelasan. Batas tertinggi ya, atau kemungkinan paling tinggi ru'yatu al-wiladati alal firas. Ya hanya kamu melihat orang lahir dari pernikahan yang sah. Begitu misalnya.
Maman nikah sama Mukidi, kamu tahu pernikahannya. Lalu dia lahir. Kamu tahu itu anaknya Maman. Tapi kamu tidak tahu persis Maman dan Mukidi itu. Oh, Maman Mukidi. Markona sama Mukidi itu, sama Maman itu bersetubuh apa tidak. Kamu tidak akan tahu itu. Yang bisa kamu lihat hanya lahirnya. Atau mungkin juga pernikahannya. Itu berarti kan untuk yang dekat. Lakinin nasabah ilal ajdadi al-mutawaffaina. Tetapi tentang nasab kepada leluhur yang sudah wafat. Wal qabaili al-qadimati. Dan juga kabilah-kabilah yang lampau. La tatahaqqaqu fihi ar-ru'yah. Tidak mungkin bisa berstatus tahakkuk. Kalau dengan cara melihat. Artinya kamu tidak mungkin bisa melihat mereka itu lahirnya berapa, kapan atau bagaimana. Karena tidak bisa melihat, maka berarti menggunakan suhroh. Begitu ya. Begitu. Apakah saya mengada-ngada? Oh enggak, saya enggak bisa mengada-ngada. Baca di bawahnya itu ada kitab lain yang mengatakan. Ya, ini juga populer kitabnya ya. Itu ada judulnya Usulun wa qawaidu fi kashfi mudda'i asyarafi wa muzawwiri an-nasabi. Ya, perhatikan. Inna suhrata wal istifadata hiyal aslu wal mu'tamadu fi isbatil ansabi. Sesungguhnya suhrah wal istifado itu adalah pondasi ya, dan sandaran di dalam mengisbat nasab. Wa alaiha ijma'ul ulama, dan itu sudah konsensus ulama. Wala yahrimuha ya kho ya, dan tidak mengeluarkan ya, jadi qat'a atau memutus, dan tidak boleh memutus kepada suhra itu illal jarah al mufassar al qadih. Itu ada nanti kajiannya ya. Kecuali ada illat atau ada aspek yang kokoh yang memang memutuskan nasab itu. Begitu ya. Nanti apakah ketika dalam kitab itu simpang siur, itu bisa disebut sebagai kode ya, sesuatu yang sudah memutus nasab. Itu nanti ya, sabar ya, pelan-pelan ya. Ada itu kaidahnya. Kalau simpang siur dalam kitab, dalam bab nasab, apakah lalu memutuskan nasabnya? Ada ya. Tapi ini sudah ilmiah kajiannya ya, bukan persepsi ya. Nah, kemudian coba dibaca kaidah yang kedua, yang kitab yang sama itu, Usul wa Qawaid itu. Atharus syuhrati wal istifadati ala qabulih wa raddi rijali amudin nasabi idza kana fihi man lam yudhkar fi kutubin nasabi awit tarajumi awit tarikhi. Kalau di bahasa Indonesia kan, fungsi dari suhra wal istifadah itu adalah untuk mendeteksi atau untuk menetapkan, menerima atau menolak sebuah nasab tentunya ya. Apabila rijal dalam amud nasabnya itu, atau ada orang-orang di jalur utama, amudun itu jalur utama ya, sandaran utama ya. Itu bentuk mufrad sebetulnya. Di mana dari jalur utama itu ada yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab nasab, atau juga di dalam kitab-kitab biografi, tarojum, atau juga di dalam sejarah. Ini kan jadi paham kita Pak, bahwa fungsinya adalah kalau tidak ada data tertulis, maka kita lihat apakah ini sudah dibicarakan banyak orang. Apakah pembicaranya itu sudah berlangsung lama, yang mana menjadi ghalaba alad don. Itu ada di sebelah itu ya. Bahwasanya syuhra wal istifadah itu sudah dipersepsikan kuat, ini tidak mungkin bohong. Kan begitu ya. Ini ketika kitab tidak ada, inilah berfungsi. Begitu. Jadi jangan kita sudah bicara syuhra wal istifadah, ditanya kitabnya. Berarti nggak paham apa itu fungsi atharo atau athar dari syuhra wal istifadah. Apa itu konsekuensi atau efek dari syuhra wal istifadah. Ada masalah, kok nggak ada namanya orang ini. Nah, tapi syuhra wal istifadah selesai. Justru itulah gunanya. Begitu Pak ya, begitu. Namanya syuhra istifadah itu, nah itu adalah syahada bitasamu, bukan melihat, bukan membaca, tapi mendengar. Jadi ingat-ingat ya.
asas utama dalam nasab itu, dan ini mesti nasab yang jauh ya. Ya bisa juga nasab yang dekat. Ya, adalah suhroh dan istifadoh. Di mana itu justru menjadi berfungsi ya ketika memang tidak ada data. Maka ini relevan Pak, bahwa tidak disebut oleh ulama nasab bukan berarti tidak ada. Ini dalilnya. Karena ada sesuatu itu diisbat lewat suhroh wal istifadoh ketika nama itu tidak ada dalam kitab-kitab ulama nasab, juga dalam kitab sejarah. Itu ya terserah kamu anggap ini asumsi atau tidak, setidaknya saya baca kitab. Allahumma hadina ahdasabil.